Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, rekan-rekan, bos dan juragan, salam satu hobi dari saya. Salam Ducang, salam penggemar kemiri. Kali ini saya akan memberikan tips perawatan muncang adu berdasarkan jenis kulit. Menurut pengalaman saya, ada dua jenis kulit muncang. Yang pertama, muncang yang berjenis kulit bertekstur halus. Biasanya terdapat pada muncang panjangan. Kebanyakan. Tapi ada juga muncang buledan yang bertekstur halus. Yang kedua, kulit muncang yang bertekstur kasar atau berkulit jeruk. Biasanya terdapat pada muncang jenis buledan seperti eti, yanti, jalim, jabra. Kalau saya di sini biasanya perawatannya itu berbeda. Masing-masing mempunyai perawatan masing-masing. Tapi pada dasarnya perawatan dasarnya sama. Dari proses pencukaan sampai pelebuan sampai pembaceman itu sama. Yang membedakannya itu adalah pada saat proses pemalaian. Kita lihat di sini muncang jenis panjangan yang bertekstur kulit halus. Nah, kalau saya perawatan muncang ini biasanya lebih diperbanyak minyak pada muncang jenis panjangan yang berkulit halus. Karena apa? Karena faktor penguapannya cukup rendah. Tidak seperti muncang yang berkulit kasar, bertekstur kasar. Coba kita lihat di sini, tekstur kulitnya cukup halus ya. Cukup halus tuh. Jadi pori-porinya halus. Kalau kita palek, penguapannya cukup lama. Ya jalan satu-satunya kita menggunakan minyak. Biarkan daging bagian dalamnya itu tidak terganggu. Yang kita minyaki itu hanya bagian kulit luar dan dalamnya saja. Jangan sampai menyentuh daging yang putih ini. Beda dengan jenis muncang ya, jenis kulit muncang yang bertekstur kasar ya, biasanya terdapat pada muncang jenis buledan. Penguapannya cukup cepat, jadi gampang kering, gampang basah. Perawatannya ini cukup lumayan ekstra ya, cukup memakan waktu cukup lama. Dari faktor kulit juga dalam pelebuannya cukup ekstra ya. Kalau saya pribadi, saya
sekitar 2 kali sampai 3 kali ini pelebuhan ini. Pertama itu lebu dengan lebu kasar, kedua dengan lebu halus, dan begitu juga yang ketiga. Nah, apa yang harus kita lakukan pada jenis kulit muncang yang bertekstur kasar ini? Karena penguapannya cukup cepat kering dan cepat basah. Dalam proses pemalaian, apabila sudah dipalai muncang ini terasa panas, saya seringkali mencelupkan muncang ini ke air terlebih dahulu, sekitar 1 menit atau setengah menit, celum, angkat lagi, palai lagi. Sebelum memalai jangan kita minyaki dulu ya, kalau jenis muncang seperti ini. Kita palai kering dulu. Palai kering, sudah memanas, sekitar 15 menit sampai 30 menit, celum ke air, terus ulangi lagi sampai 3 kali. Baru setelah kita 3 kali atau 4 kali lebih, baru kita olesi minyak. Setelah diolesi minyak, jangan dipalai, angin-anginkan. Ya. Nah, muncang jenis ini, jenis yang bertekstur kulit kasar ini, butuh kelembapan yang tinggi ya. Butuh kelembapan yang tinggi. Jadi biasanya kalau udah siap diaduk, 2-3 jam sebelum diaduk itu direndam dulu sekitar 1 jam. Baru diaduk, biasanya menurut pengalaman saya. Itu beda lagi dengan muncang kulit muncang yang bertekstur halus ya. Biasanya malam hari direndam. Kalau saya pribadi durasi perendamannya ini hanya 3 jam, tidak lebih. Tidak, kalau mau diaduk ya, tidak pernah lebih dari 3 jam, tidak pernah sampai semalaman. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga berguna. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman. Silakan kalau ada kritik dan saran, tulis di komen ya. Atau kalau mau kontak WA langsung, silakan WA saya. Kalau ada tanya-tanya atau perlu muncang, kojoan, silakan kontak saya. Ya, cukup sekian dulu teman-teman, rekan-rekan dan bos juragan sekalian. Semoga video ini berguna untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.